Kerja paksa atau kerja rodi adalah suatu sistem yang diterapkan oleh pihak kolonial Belanda yang memaksa masyarakat untuk bekerja tanpa mendapatkan upah apapun dari pekerjaan yang diperintahkan dan dilakukan. Pada mulanya, kerja rodi muncul ketika Louis Napoleon memberi kepercayaan pada Herman Willem Daendels dan mengangkat Daendels menjadi gubernur pada tanggal 1 Januari 1808. Keinginan utama Daendels dari program kerja rodi tersebut adalah agar masyarakat Indonesia bersedia bekerja demi kepentingan kerajaan Prancis. Selain itu, dengan kerja rodi, Daendels membawa pengaruh dalam beberapa bidang seperti bidang keamanan, bidang pertahanan, serta bidang administrasi. Dalam hal bidang pertahanan dan keamanan contohnya seperti membangun benteng pertahanan baru dan membangun pangkalan angkatan laut yang berada di daerah ujung Kulon dan Anyer. Namun, pembangunan pangkalan angkatan laut yang berada di daerah ujung Kulon tidak sesuai dengan keinginan Daendels. Kerja paksa atau kerja rodi dilakukan oleh para budak atau orang-orang yang melakukan tindak pidana. Mereka akan dirantai kaki serta tangannya. Kerja wajib dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian dari kaula pada gustinya. Kerja wajib tersebut tidak terkait dengan hukuman, tapi ditetapkan dalam batas-batas waktu tertentu untuk bekerja demi kepentingan para penguasa. Kerja wajib berlaku bagi seluruh warga pria dewasa yang badannya sehat. Sebelumnya, pemerintahan Daendels memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah dari para pekerja jalan raya pos. Akan tetapi, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh Daendels ketika anggaran untuk pembangunan jalan tidak lagi mencukupi atau sudah habis. Selama ini, masyarakat mengetahui bahwa rakyat yang melakukan kerja rodi tidak mendapatkan upah atau bayaran dan dipaksa bekerja. Akan tetapi, menurut sejarawan Joko Marihandono, Daendels sebenarnya telah menyiapkan upah sebesar 30.000 ringgit untuk menggaji serta memberi upah makan para mandor dan para pekerja rodi yang disalurkan melalui perantara residen serta bupati. Namun, uangnya telah dikorupsi oleh para bupati sehingga para pekerja tidak mendapatkan upah. Hal ini tercatat dalam arsip laporan pemerintah Prancis saat itu. Tetapi narasi tentang korupsi ini masih diragukan kebenarannya oleh publik. Daendels memaksa masyarakat pribumi untuk menjual hasil bumi pada pemerintahan Belanda dengan harga yang dipatok sangat murah dan menjual tanah milik rakyat Indonesia pada pemerintah Belanda. Menurut artikel pada kompas.com, proses dari pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan di tahun 1809 bahkan memakan korban hingga 12.000 jiwa. Dampak negatif kerja rodi menimbulkan banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia selama melakukan kerja rodi. Para pekerja mendapatkan perlakuan yang kasar dan di luar peri kemanusiaan. Masyarakat mengalami kelumpuhan ekonomi karena Daendels mengubah sistem ekonomi menjadi ekonomi perang. Pengerahan paksa tenaga manusia dalam pembangunan sarana dan prasarana umum pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kerja rodi membuat rakyat Indonesia sengsara dan jatuh korban jiwa. Di Indonesia, kerja rodi zaman Hindia Belanda yang cukup terkenal saat membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 1000 km dari Anyer hingga Panarukan pada 1809. Kerja rodi di Indonesia dipelopori oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Daendels datang ke Indonesia pada 1 Januari 1808 setelah menerima perintah dari Raja Belanda Louis Napoleon. Kerja rodi pada masa penjajahan Belanda lebih banyak terjadi di area perkebunan, pelabuhan, pertambangan, objek vital lainnya dan pengerahan rakyat Indonesia biasanya untuk membangun infrastruktur sipil maupun militer. Mereka tidak menggunakan tenaga dari para tawanan tetapi menggunakan tenaga dari rakyat bebas. Jadi, terkadang ada beberapa pekerja paksa yang mendapat upah meskipun sangat sedikit. Kultur stelsel atau kebijakan tanam paksa adalah solusi Belanda untuk mengatasi defisit keuangan. Ide ini dicetuskan oleh Johannes van den Bosch.
Sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia karena berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem tanam paksa tidak berjalan sesuai ketentuan Stadtblad. Beberapa tujuan kerja paksa yaitu membangun pabrik persenjataan yang berada di daerah Surabaya dan Semarang, membangun jalan raya sepanjang 1.100 km dimulai dari Anyar hingga sampai ke Panarukan, membangun pangkalan armada yang berada di ujung Kulon serta Anyar, membuat benteng pertahanan, membangun pelabuhan dan kapal perang demi kebutuhan militer, membangun pangkalan tentang dengan melatih rakyat pribumi. Beberapa kebijakan Daendels ketika menerapkan kerja rodi memberlakukan pembayaran pajak dengan menyerahkan hasil bumi atau kontingenten, melakukan penjualan tanah rakyat pada pihak swasta asing seperti pada Han Tiko yaitu seorang pengusaha asal Cina, melarang penyewaan desa kecuali digunakan untuk memproduksi garam, gula, serta sarang burung. Setiap pegawai pemerintahan akan mendapatkan gaji tetap, tetapi pegawai pemerintahan dilarang untuk melakukan segala kegiatan perdagangan. Mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi atau Prianger Stelsel.